Sahabat Fresh Juice, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice. Kamis 8 Januari 2026 bersama Novianti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice. Hari ke-8 di tahun yang baru ini, dan kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah Ia ini anak Yusuf?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, ketika membaca perikop ini, saya teringat film superhero yang pernah saya tonton. Tokoh superhero ini awalnya tidak menyadari bahwa dia punya kekuatan super. Dia pikir dia manusia biasa saja. Tetapi suatu kali dia marah besar, dan dengan kemarahannya itu dia bisa menggoncangkan tanah, membuat gempa bumi yang besar. Sejak saat itu dia menyadari bahwa dia bukan manusia biasa, tetapi ada kekuatan super di dalam dirinya. Dan dia berusaha berlatih untuk bisa menguasai dan menggunakan kekuatannya ini untuk hal-hal yang baik. Nah, Sobat Fresh Juice, kita pun sama. Kita ini adalah manusia-manusia super, karena ada kekuatan super di dalam diri kita. Kita ini adalah bait Roh Kudus, maka ada Roh Kudus, Roh Allah sendiri di dalam diri kita. Dan bersama Roh Kudus, kalau kita membiarkan Roh Kudus bekerja, kalau kita tidak halang-halangi Dia, kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, maka kita pun bisa melakukan hal-hal yang besar.
Ayo kita baca sekali lagi apa kekuatan super kita ini. Roh Tuhan ada padaku karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Wah, luar biasa ya, ini kekuatan super kita. Sayangnya seringkali kita merasa, saya kan cuma manusia biasa. Aduh, mengampuni itu sulit. Ya, saya kan manusia biasa. Wajar kalau saya tidak bisa mengampuni dia karena dia sudah begitu menyakiti aku. Atau seringkali kita juga menjadi tawanan dosa. Dosa yang sama, dosa yang berulang-ulang, yang sulit ditinggalkan. Lalu kita berdalih dan berkata, ya namanya juga manusia, sulit ya lepas dari dosa. Ya namanya juga manusia, maklumlah kalau saya masih berdosa. No, Sobat Fresh Juice, kita bukan manusia biasa. Kita ini manusia super karena ada kekuatan super di dalam diri kita yang memampukan kita untuk bebas dari tawanan dosa, yang memampukan kita untuk hidup penuh sukacita, bebas dari luka hati, bebas dari rasa dendam. Maka ayo kita sadari kehadiran Roh Kudus dan kita biarkan Dia bekerja. Minta kepada Roh Kudus kekuatan untuk bebas dari rasa sakit hati, bebas dari rasa khawatir, bebas dari hal-hal yang membebani hidup kita, sehingga kita bisa bersukacita senantiasa. Lalu bagaimana caranya agar Roh Kudus bisa semakin bekerja di dalam diri kita? Di dalam perikop sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Dia membiarkan dirinya dibawa oleh Roh Kudus menuju padang gurun. Di sana Dia berpuasa dan di sana Dia dicobai oleh iblis. Kadang-kadang Roh Kudus membawa kita menuju hal-hal yang kelihatannya tidak mengenakan. Tetapi Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Dia akan terus menyertai kita lewat gunung, lewat lembah, lewat jurang. Dia selalu ada menyertai kita. Yesus pun akhirnya berhasil mengalahkan godaan iblis. Dan semakin Dia mengalahkan godaan iblis, Roh Kudus pun semakin bekerja penuh di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita biarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka kita juga akan jadi manusia-manusia super. Kita juga akan bisa hidup seturut dengan perintah dan kehendak Allah. Kita juga akan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, membantu mereka yang miskin, yang tertawan, dan yang buta. Sobat Fresh Juice, mari di tahun 2026 ini kita menjadi manusia-manusia super yang menyadari kekuatan supernya dan membiarkan Roh Kudus bekerja menuntun langkah hidup kita selalu dalam setiap keputusan, dalam setiap pilihan,
Libatkan Roh Kudus. Berdoalah, mohon petunjuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pilih, apa yang harus kita perbuat. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus, bekerjalah terus dalam hidup kami. Roh Kudus, kami mengasihi-Mu. Roh Kudus, kami memerlukan-Mu. Roh Kudus, ambil alih seluruh hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice. Kamis, 8 Januari 2026. Terima kasih kepada Novianti untuk renungannya hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.